Akhirnya dimasukkannya ular berbisa ke dalam tempat beras tadi. Tiba-tiba pas malam itu dia balik ke rumah, ditengoknya masakan udah siap. Kok tak mati dia? Heran dia, kok tak mati? Ditengoknya tempat beras tadi. Mau menengok ular tadi apakah lepas? Tidak, di senternya lah. Senternya kan? Ibu mau cepat aja lakinya tadi mati. Ini menunjukkan dendam. Tenang dulu, selesai. Jangan lupa subscribe, like, and share. Puisi buat UAS, jalan-jalan ke Asahan, singgah sebentar ke Batubara. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan tak sesuai ini. Alhamdulillah dapat berjumpa dengan guru yang dirindukan. Semoga senantiasa sehat dan bahagia. Sesuai kan? Setelah hilang takut, hilang sedih, baru bahagia. Ini apa namanya ini? Tiba-tiba menulis kalimat yang sesuai dengan isi ceramah. Itu namanya firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan firasat orang beriman, dia memandang dengan cahaya Allah. Ibu kalau bersih tulus memandang dengan cahaya Allah. Dulu guru saya di sekolah cerita begini. Ada seorang laki-laki, pesan dia ke bininya, kau kalau apapun yang kau buat ucapkan bismillah. Dia mau memasak, bismillah. Dia mau mencuci, bismillah. Dia mau memandikan anak, bismillah. Rupanya lakinya ini agak jahat sedikit. Cemana supaya biniku ini mati. Dia ambilnya ular berbisa, dimasukkannya dalam tempat beras. Maksudnya biar supaya pas bininya nanti mau masak, dipatuk ular mati. Supaya dia bisa macam tahu aja. Nah, akhirnya dimasukkannya ular berbisa ke dalam tempat beras tadi. Tiba-tiba pas malam itu dia balik ke rumah, ditengoknya masakan udah siap. Kok tak mati dia? Heran dia, kok tak mati? Ditengoknya tempat beras tadi. Mau menengok ular tadi apakah lepas? Tidak, di senternya lah. Senternya kan? Ibu mau cepat aja lakinya tadi mati. Ini menunjukkan dendam. Tenang dulu, selesai. Begitu ditengoknya tempat beras tadi, tengoknya tempat beras, rupanya ular itu sudah berubah menjadi emas. Kenapa ular itu berubah menjadi emas? Semua kita mengucapkan bismillah. Kenapa berubah menjadi emas? Keikhlasan dan ketulusan. Berubah menjadi emas. Tobat si laki-laki. Tak jadi dia mati, Bu. Saya tahu semua ibu menginginkan dia mati. Tapi ibu yang ikhlas tadi tak mau lakinya mati. Saya tahu ibu, solidaritas ibu kuat dengan dia tadi. Paham saya itu? Paham saya. Maka nanti sebelum memasak, tengok-tengok dulu tempat beras. Izin bertanya Pak Ustadz, saya pernah membaca istri yang durhaka tak dapat syafaat dari Rasulullah. Durhaka seperti apa yang dimaksud itu Pak Ustadz? Prinsipnya begini, baik sama suami, baik sama orang tua, la ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk kalau maksiat kepada Allah. Jadi yang dimaksud durhaka pada suami, suami nyuruh sholat, dia tak mau. Suami nyuruh baca Quran, dia tak mau. Suami nyuruh berjilbab, tak mau. Kau kenapa tak berjilbab, dek? Alah abang, baru pengajian 2 kali online, mau jadi ustaz pula. Sambal abang pakai lado hijau nanti. Nah, itu bukan durhaka itu namanya suami istri duralek, lebih tinggi lagi dari itu kan. Di atas ini. Tak ada orang di Batam ini macam itu. Habis semua udah ditelan-telan ikan laut sana. Ya pula diaminkan. Dah, insya Allah ibu semuanya solihah. Bagaimana perempuan yang tak cocok lagi dengan suaminya, lalu kemudian dia menikah tanpa surat cerai? Perempuan yang menikah lagi dengan laki-laki satu lagi tanpa surat cerai dari yang pertama, maka tak ada satupun kua yang mau menikahkannya. Karena Pak Kua pasti akan menanya judul lagunya, kau masih gadis atau sudah janda?
Kalau dia gadis ada surat keterangan orang tuanya, kalau dia janda ada sertifikat cerai dari pengadilan. Kalau dia nikah siri, maka orang yang menikahkan siri itu bisa dipidanakan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia sudah tak ada kecocokan karena sudah tak serumah 3 tahun, maka namanya khulu. Pakai ain, khulu. Si perempuan ini menggugat ke pengadilan. Tapi katanya kalau perempuan menggugat bergoncang tiang aras Pak Ustadz. Kalau laki-laki itu soleh, baik, digugatnya. Kugugat dia Pak Hakim. Kenapa kau gugat? Nggak maco, kampungan. Itu bergoncang tiang aras. Tapi kalau laki-laki tadi tak ngasih nafkah, mau mukul sampai biru-biru, kan banyak perempuan sekarang biru-biru matanya. Biru. Bibir pula bengkak macam Angelina Jolie. Entah ditinju kawan tuh. Nah itu, maka kalau begitu boleh dia menggugat. Nah, prinsipnya kalau tidak melawan Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu prosesnya. Setelah keluar sertifikat baru. Kalau tidak, dia bisa digugat di pengadilan. Laki-laki itu bisa masuk penjara. Yang menikah itu bisa masuk penjara. Karena kita negara hukum. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, dalam kondisi COVID dengan kondisi ekonomi yang tak stabil, bagaimana menyikapinya dalam rumah tangga karena banyak. Itulah yang udah dibahas selama 1 jam tadi. Oh lah mak payahnya. Itulah yang kita bahas dari tadi. Dengar sekali lagi di radioku. Nantikan dengar selalu ceramah para ulama kita melalui radioku Batam 104,7 FM. Like and share. Ini minta doa untuk almarhum. Bedanya kalau ayah emak kita tak kita sebutkan pun untuk binti sampai. Tapi karena ini bukan emak ayah saya, emak ayah bapak ibu, saya sebutkan namanya. Bapak Kamsani bin Haji Hasan, Ibu Aminah binti Anang, Ibu Nursyah binti Kamsani. Karena tak ada hubungan nasab. Kalau ibu untuk ayah emak, ibu sholat malam, pahalanya langsung sampai. Automatically. Langsung, otomatis. Bayangkan ibu punya anak ibu hafal Quran. Satu hari dia ngulang hafalan 2 juz. 1 bulan hatam, 1 tahun hatam 1 bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali. Tiap hari dapat 2 juz sehari. Bertetangga pula sama kubur sebelah yang anaknya penyanyi metal. Dapat Yasin pas mau nyambut Ramadan. Itu baca Yasinnya, Yasin cepat tuh lah. Jangan. Beruntunglah anak bapak ibu yang hafal Quran. Ini mohon doa Ustaz anak-anak yang sedang belajar di pondok pesantren. Semoga Allah beri kemudahan dalam thalabul ilmi, diberi ilmu yang bermanfaat. Ini doa kedua. Doa yang pertama itu yang paling penting, tahan jadi pesantren. Betul. Kalau tak tahan lari dia, lompatnya pagar. Macam saya dulu lari. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah pahala bacaan yang kami baca dari surat Al-Fatihah wa suratil Ikhlas, surat Al-Ikhlas, wal mu'awwidhataini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
ila jami'i ummahatina wa abaina wa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha. Sampaikanlah kepada seluruh muslimin muslimat, terutama orang-orang tua kami yang ada di majelis ini ya Allah. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma hadina wahdi bina. Berikan hidayah pada kami, berikan hidayah pada keluarga kami ya Allah. Waj'alna sababan liman ihtada. Jadikan kami menjadi sebab asbab datangnya hidayah itu ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran. Jadikan anak kami menjadi penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr. Jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari LGBT, jaga anak kami dari seks bebas, jaga anak kami dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Angkat malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami, bil khusus dari Kepulauan Riau Batam ini ya Allah. Allahumma arzuqna al-istiqamata 'ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Jagalah kami supaya dalam istiqamah dalam iman dan Islam. Allahumma ahyina bil iman wa amisna bil iman wa ahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma aminna minal khaufi wal hazan. Berikanlah kami rasa tenang sehingga jauh dari rasa takut, cemas, galau dan kesedihan yang berlebihan ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami yang keluar dari mulut kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu kami nanti dibangkitkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.